Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irfan. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah coba untuk insert data ya ke dalam tiga tabel yang sudah kita contohkan di sini. Ada tabel barang, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Oke, selanjutnya kita akan mencoba update. Nah, di sini baru kita coba update yang sebenarnya gitu. Misal ya, saya contohkan saya mau ngupdate stok ya, stok yang ini dari 25 jadi 20 atau jadi 30. Jadi 30. Misalnya kalau kita mau ubah tentu saja pakai update ya, update. Terus tabel apa yang mau kita update? Misalnya barang. Itu ya, barang. Terus field apa yang akan kita edit? Set ya, kita set. Berarti stok awal menjadi berapa? Tadi kita jadikan 30. Karena dia integer maka nggak perlu pakai tanda petik. Kalau integer gini ya, 30. Tapi kalau integer sih boleh juga kayak gini. Cuman jadi lebih panjang gitu aja. Terus kok pakai koma? Dah. Terus data yang mana yang mau kita ubah? Tadi kan yang ini sampo. Maka where yang paling unik di sini yang nggak akan mungkin sama itu adalah ID barang karena dia primary key. Maka ini kita jadikan acuan ya, primary key. Jadi kita jadikan acuan ID barang sama dengan 2 karena integer tidak usah pakai tanda petik. Oke, jadi kalau dibaca seperti ini. Ubah data di tabel barang stok awal menjadi 30 di mana ID barangnya adalah 2. Nah, seperti itu. Kalau ini kita tekan enter, terus kita select all from barang, maka hasilnya adalah berubah ya. Tadinya 25 jadi 30. Oke, untuk update seperti itu. Misalnya saya mau ngupdate bukan hanya satu, misalnya bukan stok awalnya aja, saya mau rubah barang masuknya juga, terus barang keluarnya juga. Caranya gampang, tinggal ditambahin where di belakangnya. Ini saya kembalikan lagi, misalnya 25 pakai koma ya, kok where pula, oke, koma. Terus ininya tadi 20 barang masuk ya, barang masuk misalnya jadiin 25. Terus barang keluar dijadiin 35. Oke. Nah, ini kalau kita tekan enter berhasil. Terus kita tampilkan lagi datanya sudah berubah ya, sesuai dengan yang kita buat. Stoknya jadi 25, barang masuknya ini. Atau bisa juga gini, stok awal ya, kalau kita ngejual berarti kan barang keluarnya bertambah, seperti itu ya, bertambah 5. Misalnya ada sampo laku 5 terjual 5, berarti ini kan jadi 30. Nah, kita nggak tahu tuh jumlahnya berapa. Misalnya jumlah di sini kita nggak tahu jumlahnya 35. Caranya bisa gini, update tabel barang stok awal, kita mau ngerubah barang keluar tadi ya, barang keluar sama dengan barang keluar. Karena saya nggak tahu jumlahnya berapa, saya tambahin 5. Tuh kan lakunya 5. Jadi barang keluar sebelumnya ditambah barang ditambah 5 gitu ya. Tadinya 35, kalau benar harusnya jadi 40. Nah, gitu. Kita tampilkan lagi. Tuh, berhasil ya. Dan ini berfungsi untuk semua ini. Terus update saya rasa sampai segitu aja. Tapi untuk update ID jangan diupdate. ID kan gak bisa diupdate karena dia unik ya, gak boleh sama itu. Terus delete, mungkin delete, kita akan coba delete tapi seperti ini.
Tadi kita cek dulu ya, kita masih ada nyimpan yang insert nggak. Oke, ini masih ada di penjualan. Oh, kita coba yang di penjualan. Ini ya. Ini penjualan masih ada, nanti kita pakai yang ini. Sekarang delete ya. Delete itu tentu saja pakai query delete ya. Langsung from, nama tabelnya apa. Nah, seperti ini sebenarnya query-nya sudah benar. Hanya saja ini kalau dibaca kan gini ya, hapus dari tabel barang. Nah, dia nggak tahu yang record mana yang mau dihapus, maka semua data akan terhapus. Tapi ini jangan barang baru kita rubah ke penjualan aja. Oke, jualan, hapus dari penjualan seperti itu. Maka karena nggak ada syarat, semua data akan terhapus. Very oke itu. Karena di dalam tabel kita ada 2 data, maka 2 row affected. Kita coba tampilkan di penjualan. Penjualan tada ya, empty set, tandanya kosong ya. Karena apa? Sudah terhapus semua. Oke, sekarang kita coba kembalikan datanya pakai query yang tadi yang sudah pernah kita buat, penjualan. Nah, ini. Tapi ini jangan gini ya, karena ini kan sudah kita set menjadi terserah komputer gitu. Nanti karena terserah komputer tadi 1, 2 sudah pernah diisi, maka data selanjutnya akan menjadi 3 dan 4. Maka jangan diginiin, kita kembalikan lagi 1, terus yang ini 2. Oke, berhasil kembali datanya. Nah, cara yang benar itu ini saya contohin ya. Nih, tadi kan saya bilang kalau misalnya saya masukkan datanya tapi seperti ini, maka datanya akan berlanjut ke 3, 4. Tes. Yap. Penjualan, salah, penjualan. Oke, ini aja kita edit from penjualan. Oke, 3, 4 datanya sama. Oke. Jadi kalau kita mau menghapus data itu pakai where ya, delete. Sorry kok saya lag. Delete from, nama tabelnya apa, penjualan, terus pakai where. Karena kita mau hapus 1 data aja. Where ID jual sama dengan 3 misalnya gitu. Enter. Terus kita tampilkan lagi. Tuh, berhasil ya, tinggal yang 4. Nah, sekarang kita misalnya saya mau ngapus data tapi nggak pakai ID. Itu ya, misalnya saya pakai gini. Delete from jualan where, nah, misalnya mau pakai barang sama dengan 2, maka yang terhapus nanti jadi 2 nih. Kita lebih spesifik, boleh pakai jumlah atau gini deh, saya update dulu ya, update from jualan, biar supaya berbeda, itu kan datanya sama ya. Update, nggak pakai from, sorry, jualan set jumlah menjadi 7, where ID jual sama dengan 4. Oke, ini berhasil, datanya nggak ada yang sama nih, jumlahnya beda semua meskipun barangnya sama. Oke, selanjutnya saya mau ngapus data tapi nggak pakai kunci, bisa, tapi datanya harus lebih spesifik.
lebih spesifik. Tuh lebih ribet ya. Delete from barang where ya, barang sama dengan 2. Oke, ini kalau ini saya lanjutkan, saya tekan enter gitu, kita tutup perintah enter, maka ada 2 data karena barang yang 2 itu ada 2. Kita harus lebih spesifik. Misalnya saya menghapus yang 4 ini, apalagi yang berbeda selain ID kita kan nggak pakai ya, kita nggak mau hapus berdasarkan ID. Apa tanggal, oh tanggalnya sama, jumlah, oh jumlahnya beda nih, boleh, berarti pakai jumlah. Jadi kan ada 2 tuh, lebih spesifik ya. And jumlah sama dengan 7 gitu. Jadi kita menghapus data di tabel barang di mana barangnya adalah 2 dan jumlahnya adalah 7. Yang mana itu? Yang keempat. Enter, kita coba. Sorry, tadi salah, anu kolom barang katanya. Delete from, sorry, penjualan. Aduh, sini ya. Ini harusnya kita ganti nih, penjualan barang 2 dan jumlah 7. Enter. Oke, cuma 1 kan yang cocok katanya. Kita tes lagi. Oke, berhasil teman-teman. Oke ya. Nah, video yang update dan delete saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.